saya Erin Diawati dengan NIM 14206-2025017. Di sini saya akan menjelaskan anatomi kardiovaskular. Kardiovaskuler terletak di media spinum, ukurannya seukuran kepalan tangan dengan berat 250 sampai 350 gram. Terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, kiri, dan ventrikel kanan, ventrikel kiri. Lalu jantung dilapisi oleh perikardium, sedangkan dinding jantung tersusun atas epikardium, miokardium, dan endokardium. Serabut otot jantung memiliki diskus interkalasi untuk mengantarkan listrik dengan sistem konduksi yang terdiri atas SA node, AP node, bundle of His, dan serabut Purkinje. Atrium kanan menerima darah kotor menuju ventrikel kanan untuk dipompa ke paru, sedangkan atrium kiri menerima darah bersih menuju ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Dengan 4 katup yang menjaga aliran satu arah, diskus epidalis, pulmonalis, mitral, aorta. Irama jantung diatur oleh SA node sebagai pacemaker alami yang diteruskan oleh ke node, bundle of His, dan Purkinje menghasilkan denyut norma 60-100 kali per menit. Kerja jantung dikendalikan oleh saraf otonom, hormon, kemampuan ototrintik, SA node, refleks, baroreseptor, serta mekanisme Prank-Secklin. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Namaku Hanifah Dwi Antoni dengan NIM 14206-2025020. Jadi aku akan menjelaskan fisiologi sistem kardiovaskuler. Jadi yang pertama itu ada pompa jantung. Jantung adalah organ yang memompa darah melalui pembuluh-pembuluh darah. Terdiri dari 2 ruang pipa kanan kiri, yaitu masing-masing terdiri dalam atas 1 atrium dan 1 ventrikel. Jantung berkontraksi dengan bantuan otot jantung yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang kedua ada katup jantung, seperti macam ini. Tekanan darah dinyatakan dalam 2 angka, yaitu yang pertama adalah tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke dalam arteri. Yang kedua ada tekanan diastolik, tekanan saat jantung beristirahat dan antara denyutan. Untuk pembacaan tekanan darah itu ada 120/80 mmHg. Angka pertama adalah sistolik, mencerminkan tekanan maksimal saat denyut jantung. Angka kedua yang 80 adalah diastolik, mencerminkan tekanan darah minimum saat jantung beristirahat antara denyutan. Yang ketiga, tekanan darah normal umumnya dianggap sekitar 120/80 mmHg. Namun, rentang tekanan darah dianggap normal dapat bervariasi berdasarkan usia, faktor genetik, dan juga kondisi kesehatan seseorang. Terus juga ada sistol dan diastol. Siklus jantung terdiri dari 2 periode, yaitu diastolik dan sistolik. Durasi siklus jantung berbanding terbalik dengan frekuensi denyut jantung, yang berarti frekuensi denyut jantung itu ke atas dan durasi siklus jantung itu ke bawah. Yang selanjutnya ada detak jantung. Detak jantung normal pada orang dewasa sekitar 60-100 bpm dalam keadaan istirahat. Yang kedua, denyut jantung yang tidak teratur dan terlalu cepat disebut takikardia, sementara yang terlalu lambat disebut bradikardia. Faktor yang mempengaruhi detak jantung yaitu adalah usia, tingkat kebugaran fisik, aktivitas fisik, stres, kondisi kesehatan, dan fase detak jantung. Saya Faiza Ayu Manggali dengan NIM 14206-2025018. Komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah bertindak sebagai media transportasi, pembuluh darah sebagai saluran distribusi, dan jantung sebagai pompa yang mendorong aliran darah. Darah fungsi utama transportasi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon limbah, pertahanan melalui sel imun, dan sistem pembekuan dan regulasi suhu, pH, dan tekanan. Sel darah merah. Jumlah normal yaitu kurang dari 4,5 sampai 6,3 juta per liter pada laki-laki. Kurang dari 4,2 sampai 55 juta pada perempuan. Bentuk konkav tanpa inti organelles, fleksibel agar bisa lewat kapiler kecil. Fungsinya menyangkut oksigen lebih homoglobin dan membawa sebagian CO2 sebagai bikarbonat. Siklus hidup sekitar 120 hari, kemudian dihancurkan di limpa dan hati. Komponen besi dan hem disimpan atau didaur ulang. Pigmen bilirubin dan
disikan. Kelainan polisitemia, kelebihan eritrosit, anemia berbagai tipe yaitu gizi, pernisiosa, aplasit, hemolitik, sel sabit, dan thalassemia. Yang kelima, leukosit atau sel darah putih. Fungsi utama pertahanan tubuh dari patogen, sel kanker, dan pembersihan sel mati. Jenis-jenisnya granulosit, neutrofil paling banyak, fagositosis bakteri, eosinofil terlibat alergi dan parasit, limfosit B dan T, imunitas adaptif monosit menjadi makrofag. Karakteristik sirkulasi, leukosit dapat keluar dari pembuluh darah diapestesis, bergerak secara amoeboid dan merespon rangsangan kimia kemotaksis. Kelainan misalnya leukemia, defisiensi imun atau SCID, infeksi mononukleosis virus. Yang keenam, trombosit atau keping darah. Struktur bukan sel utuh, merupakan fragmen dari megakoriosit diameter kurang dari 3 meter. Jumlah normal 150 sampai 350 darah. Fungsi membantu menghentikan peredaran melalui pembentukan sumbat trombosit dan memicu mekanisme pembuluh darah. Umur sekitar 5 sampai 9 hari, kemudian dihancurkan oleh makrofag. Yang ketujuh, hemostasis, proses pembekuan darah menghentikan peredaran. Terdiri dari 3 tahap utama: vasoplasme, penyempitan pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit, adesi, agregasi trombosit. Jantung terdiri dari kamar dan katup, atrium dan ventricle, katup mitral, trikuspid, dan semulunar. Fungsi utama propaganda sirkulasi paru, mengirim darah ke paru-paru untuk oksigenasi, dan sistemik, mengirim darah ke seluruh tubuh. Saya Farel Paujan Kusnadi dengan NIM 1420620550019 akan menjelaskan tentang fisiologi peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengangkut darah, nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem organ yang terpenting yang menentukan fisiologi suatu organisme. Pada manusia, fungsi sistem peredaran darah dapat diukur dengan mengukur tekanan darah. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah menyediakan oksigen dan nutrisi. Sistem peredaran darah juga membuang limbah dari sel dan organ sehingga tubuh dapat membuangnya. Jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui jaringan arteri dan vena. Sistem kardiovaskular juga dikenal sebagai sistem peredaran darah Anda. Istilah kardio dan vaskular masing-masing berkaitan dengan jantung dan arteri darah. Bagian-bagian sistem peredaran darah seperti jantung adalah organ berotot yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah yang mengalir melalui pembuluh dari arteri ke kapiler dan kemudian ke vena disebut sebagai darah. Gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh saat mengalir melalui pembuluh diukur dengan tekanan darah seperti cairan lainnya. Mengalir dari lokasi bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Darah bergerak dari arteri melalui kapiler ke